Top Marco top komentar mengejutkan Ratu Tisha, pelatih muda hebat untuk timnas Indonesia. Benarkah Timur Kapadze? Kata Ratu Tisha, harapan itu ada dan nyata. Semoga jika memang Tuhan berkehendak. Dan harapan Anda dan harapan saya sama, jika Timur Kapadze adalah sosok ideal dan terbaik saat ini bisa segera terwujud. Calvin Verdon ikut angkat suara semakin yakin jika Timur Kapadze menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Wow, benarkah? Kata Verdon, sosok Sintayong ada di diri Timur Kapadze, disiplin, cerdas, mengutamakan fisik dan filosofi permainan, bahkan lebih unggul karena masih muda dan berpengalaman tinggi di Asia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco top komentar mengejutkan Ratu Tisha, pelatih muda hebat untuk timnas Indonesia. Benarkah Timur Kapadze? Kata Ratu Tisha, harapan itu ada dan nyata. Semoga jika memang Tuhan berkehendak. Dan harapan Anda dan harapan saya sama, jika Timur Kapadze adalah sosok ideal dan terbaik saat ini bisa segera terwujud. Publik sepak bola nasional dikejutkan oleh pernyataan Ratu Tisha yang tiba-tiba menyentuh isu sensitif pelatih baru timnas Indonesia. Dalam sebuah momen yang tak disangka, Wakil Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan segera memiliki sosok pelatih hebat yang masih muda, modern, dan sangat menjanjikan. Namun ia menegaskan bahwa dirinya belum bisa menyebutkan nama karena keputusan resmi dari PSSI belum dirilis. Ucapan Tisha tersebut langsung menyebar dan menjadi pembahasan hangat di kalangan supporter. Ungkapan itu tidak hanya memunculkan antusiasme, tetapi juga spekulasi luas tentang siapa sosok pelatih yang sedang disiapkan untuk memimpin Garuda. Meski tidak menyebut nama, Tisha memberikan isyarat yang bagi banyak orang terdengar sangat jelas. Ketika ditanya mengenai rumor yang mengarah pada Timur Kapadze, pelatih muda asal Uzbekistan, Tisha tidak membantah. Ia hanya menjawab dengan nada penuh harapan, seolah merangkul keinginan publik. Jika kalian bertanya apakah calon pelatih itu Timur Kapadze, harapan saya juga sama, ujarnya. Kalimat itu menjadi pemantik besar, membuat publik semakin percaya bahwa Kapadze adalah kandidat utama yang sedang dibicarakan PSSI. Kapadze bukanlah sosok asing. Ia adalah legenda sepak bola Uzbekistan yang memiliki reputasi besar saat masih aktif bermain. Di masa jayanya, ia dikenal sebagai gelandang berteknik tinggi, cerdas membaca permainan, serta memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Ia menjadi bagian penting perjalanan Uzbekistan di beberapa turnamen besar Asia dan meninggalkan kesan sebagai pemain pekerja keras yang selalu tampil konsisten. Ketika beralih ke dunia kepelatihan, Kapadze membawa gaya baru. Ia merupakan bagian dari generasi pelatih muda Asia yang mengutamakan sepak bola modern, intensitas tinggi, penguasaan bola yang terstruktur, serta transisi cepat. Kepelatihannya dikenal sangat fokus pada pengembangan talenta muda, serta membentuk karakter pemain agar disiplin dan taktis. Melihat gaya tersebut, tidak heran jika banyak pendukung timnas Indonesia berharap PSSI mengontrak sosok seperti Kapadze untuk membangun masa depan sepak bola nasional. Pernyataan yang kemudian viral adalah ucapan bahwa jika benar Kapadze yang dipilih, maka itu menunjukkan PSSI masih sejalan dengan aspirasi publik. Kalimat "jika memang Timur Kapadze yang diambil" berarti PSSI masih bersama kita semua, menggambarkan harapan besar bahwa federasi akan mengambil langkah progresif yang dapat membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Bagi sebagian besar supporter, pelatih muda dengan visi jelas adalah kebutuhan mendesak, terutama setelah berbagai dinamika yang terjadi di level tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mengapa PSSI masih merahasiakan keputusan ini?
Dalam proses perekrutan pelatih, banyak aspek teknis yang harus diselesaikan secara matang, mulai dari negosiasi kontrak, penentuan target, jangka pendek dan jangka panjang, hingga pemilihan staf pendukung. PSSI tentu tidak ingin gegabah mengumumkan sebelum semua hal benar-benar final. Inilah alasan mengapa Tisha terlihat sangat berhati-hati dalam setiap pernyataannya, meskipun dari nada suaranya terlihat bahwa proses pemilihan sudah mengarah pada sosok tertentu. Sementara itu, reaksi publik menunjukkan bahwa nama Kapadze memiliki tempat tersendiri di hati pendukung Garuda. Banyak yang menilai bahwa pelatih asing dengan latar belakang kuat sebagai pemain top Asia bisa memberikan dampak signifikan pada perkembangan tim. Apalagi jika pelatih tersebut masih muda dan mampu mengikuti perkembangan sepak bola modern, hal yang dianggap penting untuk membangun identitas permainan timnas Indonesia ke depan. Komentar Tisha yang penuh teka-teki itu akhirnya membentuk atmosfer baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Antusiasme terasa meningkat dan lini masa media sosial dipenuhi diskusi tentang gaya permainan Kapadze, rekam jejak kepelatihannya, hingga kemungkinan strategi yang bisa ia terapkan di skuad Garuda. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana pemain muda Indonesia dapat berkembang di bawah arahan pelatih seperti dirinya. Kini seluruh mata tertuju pada PSSI. Keputusan mereka akan sangat menentukan arah perjalanan timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Apakah benar sosok muda yang dimaksud adalah Timur Kapadze? Atau apakah PSSI memiliki kejutan lain yang lebih besar? Yang jelas, komentar Ratu Tisha telah membuka babak baru penuh harapan. Publik menunggu penuh rasa penasaran dan optimisme. Keputusan resmi PSSI nantinya akan menjadi jawaban dari semua spekulasi yang berkembang. Dan jika benar Kapadze yang dipilih, banyak yang percaya bahwa itu adalah sinyal kuat bahwa PSSI siap berjalan bersama publik, membangun tim nasional yang lebih kuat, modern, dan berprestasi di kancah internasional. Video ini hanya ilustrasi harapan kami Timur Kapadze bisa menjadi pelatih timnas Indonesia terbaik saat ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Calvin Verdonk ikut angkat suara semakin yakin jika Timur Kapadze menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Wow, benarkah? Kata Verdonk, sosok Sintayong ada di diri Timur Kapadze, disiplin, cerdas, mengutamakan fisik dan filosofi permainan, bahkan lebih unggul karena masih muda dan berpengalaman tinggi di Asia. Spekulasi tentang siapa pelatih baru timnas Indonesia kembali menghangat dan kini mendapat dorongan baru setelah salah satu pemain naturalisasi yang tengah menjadi sorotan, Calvin Verdonk, ikut memberikan komentar mengejutkan. Dalam sebuah kesempatan, Calvin secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya bangga apabila benar PSSI menunjuk Timur Kapadze sebagai pelatih timnas. Ucapan tersebut langsung memicu gelombang reaksi publik, terutama karena datang dari sosok pemain yang baru saja memperkuat tim nasional dan mulai memahami dinamika sepak bola Indonesia. Calvin menyebut bahwa Kapadze merupakan figur yang sangat ideal untuk menangani skuad Garuda. Menurutnya, kualitas dan rekam jejak Kapadze tidak perlu diragukan lagi. Timur Kapadze menurut saya sosok yang tepat. Kita semua tahu track recordnya, dia masih muda, disiplin, serius, dan punya pengalaman di Asia, ujarnya. Komentar tersebut bukan hanya bentuk dukungan, tetapi juga sinyal bahwa para pemain berharap pelatih berikutnya merupakan figur yang jelas visi dan arah kerjanya. Nama Kapadze memang sedang menjadi sorotan utama. Mantan gelandang andalan Uzbekistan itu dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki negaranya. Ketika masih aktif, ia tampil di berbagai turnamen besar Asia dan menjadi simbol kedisiplinan serta kecerdasan bermain.
Setelah menutup karier sebagai pemain, ia masuk ke dunia kepelatihan dengan pendekatan modern yang menitik beratkan pada taktik, organisasi permainan, serta pembentukan mental pemain. Kapadze termasuk dalam generasi pelatih muda Asia yang berani, progresif, dan konsisten membawa gaya sepak bola intensitas tinggi. Calvin menyebut bahwa gaya kepemimpinan Kapadze memiliki kemiripan dengan mantan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Walaupun setiap pelatih memiliki metode masing-masing, pola kedisiplinan dan keseriusan kerja keduanya disebut cukup mirip. Kapadze itu hampir seperti Shin Tae-yong dalam hal kedisiplinan dan ketegasan. Dia pelatih muda yang serius, tidak main-main, dan tahu bagaimana membangun karakter tim, kata Calvin. Perbandingan ini tentu menarik mengingat STY adalah pelatih yang berhasil mengangkat nama Indonesia di level Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dari sudut pandang pemain, kedisiplinan bukan hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut bagaimana pelatih mempersiapkan tim secara detail setiap kali turun bertanding. Calvin menilai Kapadze punya kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kuat, terstruktur, dan berorientasi pada kemenangan, sesuatu yang sangat penting untuk tim nasional yang sedang berproses menuju level lebih tinggi. Kita butuh pelatih yang punya standar tinggi dan Kapadze adalah salah satu yang memenuhi itu, tambahnya. Sebagai pemain yang baru merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, Calvin juga memberi perhatian pada faktor pengalaman Kapadze di kancah Asia. Baginya, pelatih yang memahami karakteristik sepak bola Asia memiliki keuntungan besar. Mereka tahu ritme permainan, gaya tim Asia Timur, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara. Pengalaman Kapadze di Asia sangat berharga. Ia tahu bagaimana tekanan di level internasional, tahu bagaimana mempersiapkan tim untuk pertandingan ketat, dan itu akan sangat membantu kami, ungkapnya. Sementara itu, publik Indonesia masih menunggu kabar resmi dari PSSI. Meski belum ada pernyataan final, berbagai indikasi yang muncul membuat Kapadze semakin terlihat sebagai kandidat terkuat. Dukungan dari pemain seperti Verdonk memberi warna baru yang menunjukkan bahwa pilihan pelatih bukan hanya soal teknis federasi, tetapi juga terkait kenyamanan dan kepercayaan pemain terhadap pelatih tersebut. Pernyataan Calvin menunjukkan adanya keinginan dari para pemain untuk mendapatkan pelatih yang sejalan dengan ambisi mereka. Generasi pemain Indonesia saat ini memiliki kualitas, kecepatan, serta potensi besar, dan mereka membutuhkan sosok pelatih yang bisa mengelola potensi itu menjadi kekuatan nyata. Kapadze sebagai pelatih muda dengan pemahaman sepak bola modern dianggap mampu membawa pola permainan yang lebih agresif dan terukur. Kehadiran Kapadze juga dipandang mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong, tetapi dengan sentuhan baru yang lebih segar. Banyak pihak percaya bahwa pelatih muda akan lebih mudah membangun hubungan dengan pemain, memahami kebutuhan mereka, dan menciptakan atmosfer kerja yang harmonis di dalam tim. Sementara itu, dukungan seperti ini dari pemain sekelas Verdonk menambah antusiasme publik. Reaksi supporter pun semakin ramai, sebagian berharap PSSI segera mengumumkan keputusan resmi. Media sosial dipenuhi doa serta spekulasi, dan para penggemar Garuda mulai membayangkan bagaimana gaya permainan timnas jika benar Kapadze yang memimpin. Kini keputusan berada sepenuhnya di tangan PSSI. Namun dengan semakin banyaknya dukungan yang mengarah pada Kapadze, termasuk dari pemain inti timnas, publik semakin optimistis bahwa arah baru timnas Indonesia akan lebih cerah. Yang jelas, komentar Calvin Verdonk telah menjadi salah satu sinyal kuat bahwa para pemain siap menyambut pelatih yang membawa disiplin, intensitas, dan visi besar. Jika benar Kapadze ditunjuk, maka akan lahir harapan baru untuk melihat timnas Indonesia tampil lebih matang, lebih terorganisir, dan lebih kompetitif di level Asia maupun internasional. Para pemain siap, publik siap, dan kini semua tinggal menunggu langkah resmi federasi.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pernyataan mengejutkan Anthony Hudson, pelatih sementara timnas Thailand. Saya bisa gila menghadapi timnas Indonesia jika bertemu. Kita lihat permainan timnas Indonesia muda U23 saja sudah buat saya terkejut kehebatan skill mereka. Apalagi jika bertemu dengan timnas Indonesia senior yang kini jadi sorotan Asia dan dunia. Benar kata Madam Pang, timnas Indonesia adalah tim terbaik saat ini di Asia Tenggara, bahkan hampir di semua kelompok umur. Pelatih timnas Thailand Anthony Hudson kembali menyita perhatian publik sepak bola Asia setelah melontarkan komentar yang tak biasa mengenai performa timnas Indonesia U23. Dalam wawancara yang kemudian menjadi viral di media sosial, Hudson mengaku dibuat kewalahan, bahkan frustrasi, ketika harus menganalisis dan mempersiapkan strategi menghadapi kekuatan Garuda Muda. Ucapannya yang paling mencolok menjadi headline di berbagai media. Saya bisa gila menghadapi timnas Indonesia U23. Mereka itu baru kelompok umur, tapi bisa bermain sebegitu bagusnya. Bagaimana dengan tim senior mereka? Komentar tersebut membuat publik sepak bola Asia Tenggara terkejut karena jarang seorang pelatih rival memberikan pujian setinggi itu kepada tim lawan. Namun Hudson menegaskan bahwa apa yang ia katakan bukanlah retorika belaka, melainkan bentuk kekaguman terhadap lompatan besar yang telah dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laga uji coba menghadapi timnas Mali, timnas Indonesia U23 menunjukkan kedewasaan permainan yang melampaui kategori usia mereka. Intensitas tinggi, transisi cepat, pressing terstruktur, serta kualitas teknik individu membuat banyak pengamat mulai mempertanyakan seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia kini telah melaju. Anthony Hudson pun mengakui hal tersebut secara gamblang. Baginya, cara Indonesia membangun serangan hingga bertahan dengan disiplin adalah level permainan yang biasanya hanya dimiliki tim-tim elite Asia. Ia bahkan menyebut Indonesia U23 sebagai salah satu tim kelompok umur yang paling sulit dibaca di kawasan Asia Tenggara. Hudson menambahkan bahwa apa yang paling membuatnya terkejut adalah keberanian Indonesia dalam memegang kendali permainan. Menurutnya, tim-tim ASEAN pada umumnya cenderung lebih reaktif ketika berhadapan dengan lawan tangguh. Namun Indonesia, baik di level junior maupun senior, selalu mencoba menerapkan gaya bermain modern yang menuntut penguasaan bola dan organisasi tim yang rapi. Tidak berhenti sampai di situ, Hudson juga menyinggung keberhasilan timnas Indonesia senior yang belakangan menjadi perbincangan dunia. Ia menyoroti performa luar biasa Garuda yang mampu menandingi bahkan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hasil tersebut menurutnya bukan lagi sekadar kejutan, melainkan pertanda bahwa Indonesia telah menyentuh level kompetitif yang baru. Jika U23 saja sudah seperti ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana tim senior mereka di masa depan. Mereka sudah membuktikan bisa menundukkan tim-tim besar Asia. Ini bukan lagi keberuntungan. Ini perkembangan nyata, ujar Hudson dalam wawancara tersebut. Pujian dari Hudson semakin memperkuat pandangan para analis sepak bola bahwa Indonesia tengah memasuki fase perkembangan pesat. Banyak pengamat menyebut bahwa transformasi ini terjadi berkat beberapa faktor penting. Pertama, federasi dan klub-klub Indonesia kini mulai lebih serius dalam menggarap pembinaan usia muda. Akademi dan program latihan yang lebih tersusun membuat para pemain muda tumbuh dengan fondasi teknik yang lebih baik. Kedua, integrasi pemain naturalisasi yang dipilih secara selektif ikut mengangkat kualitas kompetitif tim. Namun yang paling penting, pemain lokal tetap memegang peran utama, menjadikan kombinasi keduanya sebagai kekuatan baru bagi Indonesia. Ketiga, kehadiran pelatih yang berani menerapkan gaya bermain modern menjadi katalis yang mengubah wajah timnas Indonesia dari tim pragmatis menjadi tim yang atraktif dan berani mengendalikan permainan. Hudson juga menyinggung bahwa mentalitas pemain Indonesia kini tampak jauh lebih matang. Mereka tidak lagi gentar menghadapi lawan-lawan berlevel tinggi.
Keberanian ini menurutnya adalah modal penting yang tidak dimiliki banyak tim ASEAN. Kematangan mental ini terlihat jelas ketika timnas Indonesia menghadapi tim besar Asia dan tetap tampil percaya diri. Pernyataan Hudson menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara tetangga. Indonesia bukan lagi tim yang hanya ikut meramaikan persaingan. Kini mereka adalah tim yang harus diantisipasi secara serius. Permainan mereka tidak lagi mudah ditebak dan kualitas teknis para pemain muda menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Tak sedikit pihak yang menilai sepak bola Indonesia kini sedang bergerak menuju era keemasan. Nama Indonesia semakin sering dibahas dalam diskusi sepak bola internasional. Banyak talenta muda bermunculan, atmosfer kompetisi domestik semakin membaik, dan dukungan supporter yang luar biasa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Pujian Anthony Hudson mungkin terdengar mengejutkan tetapi tidak berlebihan. Ia melihat sendiri bagaimana Indonesia U23 mampu tampil luar biasa dalam laga menghadapi Mali. Dan bagaimana Indonesia senior menjadi pusat perhatian berkat performa luar biasa mereka melawan tim-tim besar Asia. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara bahkan menembus level lebih tinggi. Kini semua mata mulai tertuju pada perjalanan Indonesia berikutnya. Apakah generasi muda ini akan melahirkan era baru kejayaan sepak bola nasional? Jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, jawaban itu tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Arsenal kena pukulan berat, Gabriel Magalhaes absen sebulan. Arsenal menerima kabar buruk setelah Gabriel Magalhaes dipastikan mengalami cedera otot paha. Menurut laporan ESPN, bek asal Brasil itu harus menepis setidaknya 1 bulan. Cedera tersebut didapat saat ia membela timnas Brasil dalam laga uji coba melawan Senegal, di mana ia ditarik keluar pada babak kedua setelah merasakan ketidaknyamanan di pahanya. Hasil pemeriksaan awal memproyeksikan Gabriel absen sekitar 4 pekan, bahkan bisa lebih lama jika pemulihannya tidak berjalan cepat. Bagi Mikel Arteta, ini menjadi pukulan besar mengingat Gabriel adalah pilar utama pertahanan Arsenal. Musim ini ia tampil nyaris sempurna, selalu menjadi starter di Premier League dan Liga Champions, serta berperan penting dalam 7 clean sheet dari 11 laga liga. Kontribusinya bukan hanya dalam bertahan, Gabriel juga mencetak 2 gol dan 3 assist di semua kompetisi. Dengan masa absen tersebut, ia berpotensi melewatkan laga-laga besar, termasuk Derby London Utara kontra Tottenham. Menurut Anda, bisakah Arsenal tetap solid tanpa Gabriel? Siapa yang paling layak menggantikannya? Tinggalkan komentar Anda. Rashford makin panas di Barcelona. Chelsea datang dengan tawaran menggoda. Chelsea bersiap menghadapi Burnley yang kini dilatih mantan gelandang mereka, Scott Parker, ketika Premier League kembali akhir pekan ini. The Blues datang dengan rasa percaya diri tinggi setelah mencatat 4 kemenangan dari 5 laga terakhir yang membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen. Meski tampil impresif, mereka masih tertinggal 6 poin dari Arsenal. Namun Enzo Maresca memiliki kabar baik. Cole Palmer yang absen dalam 11 laga karena cedera berpeluang kembali saat Chelsea menjamu Barcelona di Liga Champions akhir bulan ini. Menurut Vichages yang dikutip Chow Tofside, Chelsea sedang menyiapkan proposal kontrak yang lebih menggiurkan dibanding Barcelona untuk mendapatkan Marcus Rashford. Dalam 16 pertandingan,
Rashford mencatat 6 gol dan 9 assist, kontribusi besar yang membuat lini serang Barcelona lebih hidup. Tak heran bila klub La Liga itu ingin mempermanenkannya. Namun upaya mereka tak akan mudah karena Chelsea siap menawarkan paket kontrak yang lebih besar untuk memboyong pemain 27 tahun itu ke London. Menurut Anda kemana Rashford sebaiknya melangkah? Tetap di Barcelona atau mencoba babak baru bersama Chelsea? Tinggalkan komentar Anda. Ryan Cherki, bintang Manchester City, tak punya peluang masuk skuad Piala Dunia, kata ex pelatih timnas Prancis. Ryan Cherki tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir, baik saat masih di Lyon maupun kini bersama Manchester City. Performa gemilangnya membuat ia masuk dalam rencana Didier Deschamps untuk skuad Pep Guardiola. Pemain Prancis berusia 22 tahun itu telah mencetak 4 gol dan 4 assist dari 13 penampilan. Meski sempat mengalami beberapa hambatan di awal kedatangannya di Premier League. Debut seniornya bersama Prancis juga mengesankan, mencetak 1 gol dan 1 assist hanya dalam 30 menit saat melawan Spanyol pada Juni lalu. Cherki kemudian tampil sebagai starter melawan Ukraina dalam kemenangan 4-0, menjadi penampilan keduanya sejak kembali dari cedera. Namun, di tengah pujian yang datang dari Guardiola dan Deschamps, mantan pelatih Prancis Raymond Domenech memiliki pandangan berbeda menjelang Piala Dunia 2026. Meski begitu, kontribusi Cherki di Inggris tidak bisa diabaikan. Ia menjadi salah satu gelandang terbaik City musim ini, termasuk gol penting di Liga Champions saat menghancurkan Borussia Dortmund. Menurut Anda, apakah Domenech terlalu meremehkan Cherki? Apakah ia layak mendapat tempat di Piala Dunia 2026? Tinggalkan komentar Anda. Lagi, Ruben Amorim tegaskan skema 3 back bukan masalah untuk Manchester United. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, kembali membela pilihan taktiknya. Ia menegaskan bahwa skema 3 back yang ia terapkan bukanlah penyebab utama inkonsistensi hasil setan merah sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Amorim memang membawa banyak perubahan, termasuk meninggalkan pakem 4 back dan menggantinya dengan formasi 3 back yang kini ramai diperdebatkan. Banyak pihak menilai para pemain MU tidak cocok dengan sistem tersebut karena hasil kurang maksimal tersebut. Namun Amorim menepis anggapan itu. Dalam wawancara dengan Stan Sport FC, ia menyatakan bahwa formasi hanyalah permulaan, bukan penentu utama performa tim. Menurutnya, dinamika permainan, kepercayaan diri, dan cara tim menatap pertandingan jauh lebih menentukan. Pelatih asal Portugal itu menilai intensitas menjadi aspek yang paling perlu ditingkatkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah skema 3 back memang bukan masalah, atau justru MU perlu kembali ke 4 back? Tinggalkan pendapat Anda.